Shalom saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita datang membawa pujian kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita yang begitu baik, dengan segala kemurahan-Nya, memberi kita keregaan dan menyertai setiap langkah kita hingga kita boleh kembali datang ke hadirat-Nya. Mari sama-sama tunduk kepala sebelum kita beribadah. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap terima kasih kepadamu Tuhan. Karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa yang boleh kami nikmati dalam setiap hari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang sempurna ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan menikmati hadirat-Mu pada saat ini. Engkau ya Tuhan yang melayakkan kami untuk kami boleh memberikan ya Tuhan puji-pujian di hadapan-Mu. Kami hendak memuliakan Engkau Tuhan, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini ya Tuhan, doa penyembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya ya layakkan kami dengan segala dosa dan pelanggaran kami. Percaya Engkau yang menghapuskannya dan melayakkan kami memberikan penghormatan yang terbaik di hadapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, kami berterima kasih. Haleluya, segala sembah puji bagi Allah yang mulia. Terima kasih kami telah menikmati hari-hari kami, dan semua itu mempesona kami Tuhan. Kami telah menikmati cinta-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami, dan itu membuat kami semakin jatuh cinta padamu. Kami akan memuji karena kecintaan kami padamu Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita puji Tuhan kita. Kita angkat pujian yang menyatakan cinta. Haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Walau badai datang menerpa, akan ku tetap cinta. Ku tetap setia. Bahkan tak
ku tetap cinta, dan ku tetap setia selama-lamanya. Haleluya. Biar kami tetap cinta Tuhan. Biar kami menyadari sudah terlebih dahulu Engkau mencintai kami. Dengan kasih-Mu mengorbankan tubuh-Mu untuk pembebasan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar ini juga boleh menjadi patokan dalam hidup kami. Untuk kami tetap cinta kepada Engkau lebih dan lebih lagi. Dan tetap setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Inilah kami ya Tuhan. Jemaat yang tiada seberapa ini, kami rindu Tuhan, Engkau lawat ya Tuhan. Semua yang hadir pada saat ini, urapan yang baru boleh terjadi bagi jemaat-Mu. Memulihkan keadaan jemaat-Mu yang mungkin dalam kekurangan, atau bahkan yang sakit sekalipun, di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami lebih lagi bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir, ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan hanya Engkau saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Kami siap memuji, kami siap memuliakan nama-Mu yang kudus. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Siap untuk lagi memuji Tuhan? Haleluya. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Sebab ajaib dan penuh keagungan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujakan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran Tuhan selamanya. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi terpujilah. Terpujilah nama-Mu
Tuhan kita. Ya Allah yang dahsyat. Lagu dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Dan akan terjadi pemulihan buat kita semua oleh kedahsyatannya, amin. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang Ibu John Edim bawa doa persembahan.
baik. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh ku bangga. Katakan, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, akan salah pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sekali lagi katakan, sungguh ku bangga. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Katakan, sungguh ku bangga. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kami sungguh bangga Tuhan memiliki Allah seperti yang mengorbankan diri untuk keselamatan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ibadah kami ya Tuhan akan usai dan sebentar kami akan menerima berita firman ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman ke dalam tangan kuat kuasa. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menopang kami. Biar hati kami boleh bertahu kepada-Mu. Biar hati kami senantiasa lebih lagi mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi kami. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu dan Engkau urapi hamba-Mu. Biar setiap firman itu boleh menjadi rema bagi kami. Makasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang tak pernah lalai, yang selalu menepati janjinya. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau yang Lebih tahu
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Saya undang jemaat berdiri. Kita sambut firman Tuhan. Kita puji pujiannya. Kau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalan. cara untuk membuka jalan. Engkau yang lebih mengerti. Lebih mengerti Cara menolong kami. cara untuk menolong hidupku. Dengan yakin katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji. Dengan yakin katakan ku percaya. Ku percaya Kau Allah yang akan menepati janji-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah lalai untuk menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami, menjadikan setiap kami umat-Mu sebagai umat pemenang, lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami buka hati Roh Kudus yang beracara, sehingga kami mampu mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Baik, selamat siang. Kita akan dengarkan firman Tuhan, bersama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita sampai di Kitab Roma pasal yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima. Kita membaca bersama-sama ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Harusnya ayat 1 sampai dengan 11, tetapi untuk menyingkat waktu kita baca saja secara bersama-sama ayat 3 sampai dengan 5. Roma pasal 3 ayat yang kelima. Tema kita hari ini adalah bermegah dalam kesengsaraan. Sudah ketemu? Oke, Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia, yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkan dan menjadi pelaku firman dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara,
Di bagian pertama sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya memberikan satu pertanyaan refleksi, satu perenungan pribadi, ya. Ketika saat kita semua ditanya, apa sih yang menjadi harapan kita ketika kita memutuskan untuk ikut Yesus? Jadi saya harap ini menjadi satu pertanyaan refleksi buat kita, supaya kita benar, ya, motivasi kita benar ketika kita ikut Tuhan. Ada beberapa orang, ya, setiap orang saya yakin pasti punya pengharapan ketika kita mengikut Tuhan. Mungkin punya harapan supaya hidupnya lebih tenang, punya harapan mungkin supaya hidupnya lebih sehat, supaya hidupnya lebih berhasil, atau mungkin kita berharap ketika ikut Yesus supaya setiap masalah bisa teratasi dan cepat selesai. Saudara, ini bukan harapan yang salah, tetapi saudara, kita mesti mengerti kenyataannya. Ketika kita memutuskan ikut Tuhan, kita berharap yang baik ini, tetapi kenyataannya setelah kita menjadi orang percaya, tidak semuanya masalah hilang. Apa yang kita harapkan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita alami, saudara. Kemudian kita mulai bertanya, loh Tuhan, aku punya harapan yang baik, kenapa sekarang setelah aku ikut Tuhan kok hidupku malah menderita? Tuhan, aku punya harapan yang baik, kok ternyata setelah aku ikut Tuhan, memutuskan ikut Tuhan, kok sepertinya kok nggak semakin mudah toh Tuhan? Tuhan, apakah Engkau masih memperhatikanku? Nah saudara, pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika kita bertemu dengan kenyataan, saudara. Ketika harapan kita tidak sesuai dengan harapan, dengan kenyataannya, saudara, dengan apa yang kita alami, yang kita jalani. Makanya Roma pasal 5 kalau kita membaca 1 sampai dengan 11 itu memberikan satu pemahaman kepada kita semua bahwa pengharapan iman Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Bukan berarti kita bebas dari kesengsaraan, tetapi secara pengharapan Kristen adalah kita memiliki satu kepastian bahwa Tuhan itu tetap bekerja di tengah-tengah persoalan kita. Amin. Nah saudara, Paulus memberikan satu petunjuk bahwa orang yang telah dibenarkan oleh iman itu memiliki dasar pengharapan yang tidak mengecewakan. Bahwa orang yang dibenarkan oleh iman di dalam Kristus itu memiliki pengharapan yang pasti, katakan amin. Makanya saudara, ketika kita menghadapi kesengsaraan, ya, pergumulan kehidupan, persoalan itu tidak akan menghancurkan iman kita. Tetapi saudara, kita harus belajar bahwa ternyata kesengsaraan, persoalan, masalah yang Tuhan izinkan itu dipakai untuk membentuk hidup kita. Amin. Nah saudara, hari ini kita belajar tentang bermegah di dalam kesengsaraan. Saudara, kalau kita membaca ayat pertama, ya ayat 1 dan 2, saudara, disebutkan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ini Paulus sedang menunjukkan atau dia sedang melanjutkan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kita sudah belajar Roma 1, 2, 3, 4, saudara ya. Kesimpulannya Roma 1, 2, 3, 4 itu yang mengikuti khotbah-khotbah setiap minggu, ya, mulai Roma pasal 1 sampai dengan pasal 4 kemarin, minggu kemarin, saudara, bahwa semua manusia sudah berdosa, ya. Orang yang di luar Tuhan, orang Yunani, orang yang merasa pinter, punya pengetahuan baik, berdosa. Orang yang merasa rohani, yang punya hukum Taurat, ya, tapi dia tidak melakukan juga berdosa. Kita yang merasa rohani, ya sudah berdosa. Roma pasal 3 berkata semua orang sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang dapat dibenarkan oleh usahanya sendiri. Maka saudara, Kristus harus datang. Keselamatan itu hanya datang melalui iman kepada Kristus. Itu Roma pasal 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian di bagian kelima, ya, Paulus menunjukkan hasilnya. Hasil daripada kita dibenarkan, hasil dari keselamatan itu apa? Ya, diperdamaikan dengan Allah. Nanti kalau dibaca ayat 1 sampai dengan, saya tidak fokus di sini, ya. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2 itu bicara tentang damai, diperdamaikan dengan Allah.
Hubungan kita diperdamaikan, bukan sekedar kita merasa tenang, tetapi ini bicara tentang hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Dulu kita melawan Allah, sekarang diperdamaikan di dalam Kristus. Ya, kemudian juga berdiri dalam kasih karunia. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kasih karunia. Hidup orang percaya sekarang berdiri di atas anugerah Tuhan. Bukan karena gagah kita, bukan karena kuat kita, bukan karena kita layak, tetapi karena anugerah Tuhan. Amin. Karena kasih karunia. Nah, karena kita sudah punya diperdamaikan dengan Tuhan, kita sudah punya hidup dalam anugerah, maka hidup kita akhirnya memiliki satu pengharapan. Pengharapan tentang apa? Tentang kemuliaan Allah. Jadi artinya bahwa hidup kita itu punya tujuan akhir, saudara. Loh, ada yang ngikuti ya, AI. Sekarang dunia AI dengar saya ngikuti, saudara. Ya, artinya hidup kita pasti punya pengharapan, dan ini kita punya tujuan akhir dari hidup kita. Ada masa depan kita yang dijamin Tuhan, saudara. Saudara perhatikan bahwa hidup kita itu bukan artinya bukan, Alkitab tidak selalu berkata bahwa kita kaya, ya kita bebas sakit, kita bebas masalah, rencana semua berhasil, tidak semua begitu. Tetapi Tuhan memberikan satu yang jauh lebih besar, saudara. Apa itu? Damai sejati, ya, diperdamaikan dengan Allah. Kemudian apa? Kasih karunia. Kemudian pengharapan yang kekal, pengharapan akan kemuliaan Allah. Nah, dari sini kemudian Paulus masuk ke bagian yang kita pelajari hari ini di ayat ketiga, saudara. Ayat ketiga tadi berkata begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan lain sebagainya, sampai ayat kelima, saudara. Saudara disebutkan kalimat bermegah dalam kesengsaraan. Aneh ya, saudara ya. Saudara kalau memikir ini aneh enggak? Bermegah dalam kesengsaraan. Saudara, yang namanya kesengsaraan itu pasti harusnya kesialan. Betul? Kita pasti mikir kesengsaraan itu sial, Pak, bukan kita harus bangga. Orang kalau sengsara mengalami penderitaan itu sial, itu kesusahan itu. Kalau bisa dihindari, Pak, kalau bisa kita lari dari situ, kalau bisa kita tengking supaya jangan menghampiri kita. Saudara, biasanya kan gitu. Kalau kita menghadapi kesengsaraan, respon kita pasti menghindar, saudara. Respon kita pasti mengeluh, kemudian bertanya, Tuhan kenapa kok engkau izinkan ini terjadi? Aku kan sudah setia sama Tuhan. Bahkan mungkin kita bisa kecewa sama Tuhan, saudara. Tetapi kemudian Paulus mengajak kepada kita, Alkitab berkata mengajak kepada kita supaya kita bermegah. Bermegah itu artinya apa? Ya bangga mungkin itu ya, saudara. Bermegah. Saudara, biasanya kalau kata bermegah itu kan identiknya begini, sesuatu yang positif ya, saudara. Kalau kita melakukan usaha kemudian berhasil, kita sukses, kita jualan untungnya banyak, wah bermegah. Kita punya rumah yang bagus, ya bermegahlah. Sesuatu yang positif, biasanya kan kita gitu. Tetapi di sini kan bermegah dalam kesengsaraan. Nah, ini menjadi sesuatu yang aneh, saudara. Yang bertolak belakang dengan pemikiran kita secara manusia. Kenapa kok bisa bermegah dalam kesengsaraan? Wong namanya sengsara kok kita malah justru bangga, malah bermegah. Bagian pertama, ya ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima itu berkata bermegah dalam kesengsaraan karena Allah sedang mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Ayat yang ketiga sampai dengan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, Paulus menunjukkan bahwa kita malah harus bermegah di dalam kesengsaraan karena ternyata apa? Apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami itu ternyata tidak sia-sia. Ini mengerjakan proses Tuhan dalam hidup kita, saudara. Prosesnya apa? Dari kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan.
Dari ketekunan kemudian muncul karakter yang teruji, tahan uji. Ya, kalau sudah muncul karakter yang tahan uji, ini muncul pengharapan. Saudara, ada suatu saat ada seseorang yang datang, ya dia datang kepada pendeta gitu ya. Pak, tolong saya didoakan Pak. Saya ini pengen jadi orang yang lebih kuat. Saya pengen jadi orang yang lebih sabar Pak. Tolong didoakan supaya kami ini lebih tegar. Supaya saya ini lebih dewasa rohaninya Pak. Supaya saya ini siap menghadapi kehidupan Pak. Ya kemudian sang pendeta mengangguk, ayo kita berdoa bersama seseorang ini. Kemudian Pak Pendeta berdoa begini, Tuhan bentuklah anak ini melalui proses yang Engkau ajarkan. Ajarkan dia bertekun, izinkan dia mengalami kesulitan dan persoalan, izinkan dia mengalami pergumulan supaya dia semakin bergantung kepada Tuhan. Kirimkan kesulitan Tuhan setiap hari untuk mendewasakan imannya. Kemudian protes sang pemuda ini, saudara. Loh Pak, saya ini berdoa supaya saya ini kuat, supaya saya ini lebih dewasa rohani, bukan supaya saya menderita Pak. Kemudian sang pendeta tersenyum, nak, ya, coba pikirkan, ya adakah seseorang itu kuat tanpa latihan? Adakah seseorang itu menjadi sabar kalau dia tidak diizinkan menunggu? Ya adakah seseorang itu menjadi dewasa kalau dia tidak diproses dulu? Saudara, banyak hal yang kita minta kepada Tuhan supaya kita dibentuk, tetapi kita tidak mau, kita menghindari semuanya Tuhan. Kita seringkali berdoa minta keteguhan, ya menolak tekanan, ya saudara. Kita minta iman kita bertumbuh, tetapi tidak mau melewati proses ujian. Kita minta menjadi dewasa tetapi tidak mau diproses, saudara. Itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Ya makanya Roma pasal 5 ini mengajarkan kepada kita, orang percaya bukan hanya bermegah di dalam hal-hal yang baik, tetapi orang percaya juga bermegah di dalam penderitaan. Amin. Saudara, ya bukan berarti bahwa penderitaan itu menyenangkan, saudara ya. Tetapi kita di tengah-tengah semuanya itu kita dapat bermegah. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan sedang mengerjakan yang baik di dalamnya. Disebutkan tadi apa? Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, ya tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kesengsaraan yang diizinkan Tuhan itu menghasilkan ketekunan atau kesabaran, saudara. Ketekunan itu begini, saudara. Kita tetap berjalan meskipun jalannya tidak mudah. Ya. Ibarat orang itu berjalan sudah lelah, sudah capek, tetapi tidak berhenti. Terus berjalan, tetap percaya meskipun belum melihat jawabannya, tetap berdoa meskipun kita belum tahu jawabannya seperti apa, masih beribadah meskipun kadang-kadang kita kecewa, masih percaya meskipun keadaan belum berubah. Amin. Itu namanya tekun. Ya, tidak berhenti di tengah jalan, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau semua doa kita dijawab Tuhan. Kalau semua masalah kemudian langsung dijawab, selesai. Kalau hidup kita kemudian diizinkan mudah terus tanpa rintangan, sudah bisa bayangkan kita akan jadi anak-anak yang gampang, saudara. Anak-anak yang manja, ya kan? Saudara, kalau anak saudara minta apa-apa dikasih, minta apa-apa dituruti, jadi anak-anak gampang, saudara. Tidak pernah belajar. Kalau gitu kapan kita belajar jadi orang percaya kalau semuanya baik-baik saja? Kapan kita bisa belajar
dan bersandar kepada Tuhan kalau semuanya baik-baik saja? Kapan kita bisa belajar berharap kalau semua doa langsung dijawab Tuhan? Makanya saudara, kadang Tuhan tidak langsung mengubah apa yang menjadi doa kita. Tuhan tidak langsung menjawab keadaannya, tetapi Tuhan sedang membangun yang namanya ketekunan, amin, kesabaran, supaya kita tidak mudah menyerah. Itu sama seperti seorang anak kecil yang belajar jalan, saudara. Ya, ketika pertama kali belajar jalan mungkin masih dari dekat. Ya, anak kita mau jatuh langsung ditopang gitu ya, jangan sampai jatuh. Tetapi lama-lama juga kita mungkin dari kejauhan, saudara. Kalaupun jatuh kadang-kadang dibiarkan biar dia belajar untuk berdiri sendiri, betul? Biar dia bisa belajar untuk mengatasinya. Nah, kalau kita langsung mau jatuh, kita langsung topang, kapan dia belajar berdiri sendiri, saudara? Kapan dia belajar menghadapi persoalan? Nah, demikian juga Tuhan, saudara. Kadang Tuhan tidak langsung mengangkat kita dari pergumulan. Kenapa? Karena Tuhan sedang menguatkan otot-otot rohani kita. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, kemudian ketekunan menghasilkan karakter yang teruji, tahan uji, saudara. Paulus melanjutkan, ketekunan menghasilkan tahan uji, artinya bukan sekedar kita hanya bisa bertahan, tetapi akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang teruji. Jadi karakter kita sebagai orang Kristen itu tidak dibangun ketika keadaan kita mudah, saudara. Tetapi itu dibangun melalui iman yang diuji. Saudara, semua orang bisa berkata aku percaya Tuhan. Gampang kita berkata aku percaya Tuhan. Tapi persoalannya bagaimana kalau kita dihadapkan dengan kehilangan? Bagaimana kalau kita mungkin saat ditolak? Bagaimana kalau mungkin kita diizinkan mengalami sakit? Bagaimana kalau kita mungkin diizinkan doa-doa kita kok sepertinya tidak didengar Tuhan? Maka disitulah kualitas iman kita akan terlihat. Jadi saudara, tujuan Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita itu bukan hanya membuat kita kuat saja, tetapi itu untuk membuat kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Katakan amin. Ketekunan itu menghasilkan karakter yang teruji. Saudara, mungkin kita bisa refleksi sendiri. Ya, dulu mungkin kita orangnya mudah marah. Ya, tetapi sekarang setelah kita dewasa rohani, kita sudah melalui proses jadi orang yang lebih sabar gitu ya. Dulu mungkin kita suka mengandalkan diri sendiri, tetapi setelah kita diizinkan jatuh, kemudian kita menjadi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Dulu mungkin kita imannya dangkal, tetapi ketika Tuhan izinkan ada proses air mata, akhirnya kita menjadi orang-orang yang suka mendekat kepada Tuhan. Ini loh yang Tuhan mau, karakter yang teruji. Amin. Dari karakter yang teruji kemudian menghasilkan pengharapan, saudara. Kenapa, saudara? Karena setiap kali kita melihat Tuhan itu menolong kita di dalam kita melewati musim-musim kehidupan, termasuk masa-masa sulit, akhirnya kita belajar dari pengalaman. Kita belajar sesuatu, Tuhan yang dulu sudah pernah menolong saya percaya hari ini juga akan menolong saya. Amin. Akhirnya kita punya pengharapan, saudara. Tuhan yang dulu sudah membuka jalan bagi hidup saya percaya sekarang pun Tuhan tidak pernah berubah. Dia pasti juga membuka jalan buat persoalanku. Makanya saudara, kita bisa bermegah ketika ada kesulitan datang. Kenapa? Karena kita tahu kesengsaraan, penderitaan, pergumulan itu bukan akhir dari cerita. Tetapi Tuhan sedang bekerja di balik semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin.
Dan ini pengharapan kita, saudara. Karakter yang teruji menghasilkan pengharapan. Jadi di bagian pertama kita bermegah karena Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik melalui persoalan yang kita alami. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik ketika Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Amin. Yang kedua, bahwa kita bisa bermegah di dalam penderitaan karena Allah telah menunjukkan kasih-Nya. Ayat 5 sampai dengan 8. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Setelah tadi berbicara tentang kesengsaraan yang bisa menghasilkan ketekunan, tahan uji, pengharapan. Nah, sekarang kita ditunjukkan apa sih dasarnya? Mengapa orang percaya dapat bisa berharap? Bukan karena kita kuat, saudara, tetapi dasarnya ini karena Allah sudah mengasihi kita. Amin. Pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Artinya, saudara, pengharapan kita berdiri di atas sesuatu yang nyata. Kasih Allah yang sudah dibuktikan melalui karya salib. Kemudian dijelaskan di pasal 5 ayat 68 sampai dengan 8 ya. Disebutkan ketika kita masih lemah ya, Kristus sudah mati buat kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Ketika kita masih jauh daripada Tuhan, Kristus itu sudah mati bagi kita, saudara. Jadi sudah perhatikan, Tuhan itu tidak menunggu kita itu berubah dulu baru Kristus mati. Enggak. Tuhan tidak berkata, kamu harus baik dulu baru aku nanti mau menolongmu. Enggak. Justru ketika kita tidak mampu, saudara. Justru ketika kita tidak bisa melakukan sendiri dengan kemampuan kita, ketika kita tidak bisa menyelamatkan diri dengan kemampuan kita, Kristus datang buat kita. Dan ini menunjukkan bahwa Allah sudah menunjukkan kasih-Nya. Saudara, di dunia ini pengorbanan biasanya diberikan kepada orang yang dianggap layak ya, saudara. Orang mungkin rela berkorban untuk keluarganya, untuk sahabatnya, untuk orang-orang yang dicintai gitu ya. Orang biasanya rela berkorban, saudara. Tetapi kasih Allah beda. Ayat yang ke-8 tadi berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini menjadi inti daripada Injil, saudara. Allah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi, saudara, kasih Allah itu tidak lahir karena kita layak, tetapi karena memang itu karakternya Allah yang adalah kasih. Dan ini menjadi alasan buat kita orang percaya, akhirnya kita bisa bermegah ketika ada penderitaan datang. Kenapa, saudara? Karena penderitaan tidak menjadi bukti bahwa Allah itu tidak mengasihi kita. Justru ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia itu mengasihi kita. Saudara, kadang ketika hidup sulit, ya, hidup mungkin mengalami pergumulan, ya kita bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan masihkah Engkau peduli gitu ya? Tuhan, kenapa kok Engkau diam saja? Aku sudah berdoa. Tuhan, kenapa kok doaku tidak dijawab-jawab gitu ya?
Dan di sini akhirnya kita bisa mengerti, ya, Alkitab memberikan kepada kita satu pelajaran, mengajak kita supaya kita tidak menilai kasih Allah itu dari keadaan hari ini, saudara. Apa yang kita alami hari ini, tetapi mari kita menilai kasih Allah itu kita lihat kepada apa? Salib. Tuhan itu sudah berkorban mati buat kita ketika kita masih tidak layak. Maka salib ini menjadi bukti terbesar bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Saudara, kalau Allah sudah memberikan anaknya sendiri untuk keselamatan kita, ya maka kita dapat percaya bahwa Dia sedang bekerja di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita jalani hari ini. Ya mungkin hari ini kita belum mengerti saudara alasannya kenapa kita diizinkan mengalami semua itu. Mungkin kita belum tahu jawabannya mau seperti apa. Tetapi kalau kita mengingat salib, salib mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah menyerahkan Kristus. Dia juga Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup saya dan saudara. Bahwa kesengsaraan penderitaan itu tidak bisa membatalkan kasih Allah dalam hidup kita. Seringkali justru di tengah kesengsaraan kita harusnya belajar dan melihat betapa dekat dan setianya Tuhan dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita diizinkan mengalami sepertinya Tuhan diam, sepertinya Tuhan kok tidak peduli, ketika kita memandang kepada salib, maka itu cukup. Ketika kita mungkin merasa kok nggak ada orang yang peduli, ya lihatlah kepada salib. Salib itu menjadi bukti bahwa Allah itu peduli buat kita. Amin. Ketika kita mungkin merasa ditinggalkan, ya nggak ada orang yang mungkin peduli dengan kita, lihatlah kepada salib. Yesus aja rela ditinggalkan Bapaknya demi saya dan saudara. Maka kalau kita mengalami itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat saya dan saudara. Salib menjadi fokus hidup kita, Kristus menjadi fokus hidup kita, maka kita tidak akan mengeluh. Apa yang kita alami hari ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan, yang dialami Tuhan dulu di kayu salib. Ketika kita mungkin merasa tidak ada harapan, pandang kepada salib. Di kayu salib itu Tuhan sudah memberikan pengharapan kehidupan kekal buat kita. Salib itu terus berkata kepada kita, Allah sudah memberikan yang terbaik. Kristus sudah memberikan yang terbaik buat kita. Maka bagian kita adalah percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, saudara, ketika kita mengingat kasih Allah yang tidak pernah berubah ini, ya akhirnya kita bisa tetap berdiri, kita tetap bisa bertahan, kita tetap bisa berharap. Bahkan disebutkan kita tetap bisa bermegah ketika kita mengalami kesengsaraan. Bagian selanjutnya, ini bagian terakhir kayaknya, saudara. Ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Kita bisa bermegah karena Allah pasti menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, di ayat sebelumnya ia menunjukkan bahwa kasih Allah itu telah dibuktikan melalui salib, ya. Maka pada ayat yang ke-9 sampai dengan 11 ini, ya, firman Tuhan menunjukkan bahwa kasih itu tidak pernah berhenti di masa lalu saja, tetapi kasih itu terus bekerja sampai tujuan Allah itu digenapi dalam hidup kita. Ayat 9 sampai dengan 11 ini menegaskan, ya saya bacakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah oleh Dia. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan akan diselamatkan oleh hidupnya. Sudah perhatikan ini, kalau ketika kita masih menjadi musuh Allah saja, Tuhan mau datang menyelamatkan kita, maka sekarang saudara, ketika kita sudah jadi anak-anak Allah, ketika kita sudah diperdamaikan,
Mana mungkin Tuhan meninggalkan kita, saudara. Kalau dulu Dia rela memberikan anaknya bagi kita, apalagi sekarang, saudara. Dia tidak akan pernah berhenti untuk memelihara kita ketika kita sudah diperdamaikan. Jadi saudara, keselamatan itu bukan pekerjaan yang Tuhan mulai lalu kemudian Tuhan tinggalkan begitu saja. Allah bukan hanya pribadi yang memanggil kita untuk datang kemudian meninggalkan kita lagi. Allah bukan hanya pribadi yang menyelamatkan kita lalu kemudian kita dilepaskan begitu saja. Allah bukan hanya mengasihi kita lalu kemudian melupakan kita, saudara. Tetapi perhatikan, Allah adalah Allah yang memulai dan menyelesaikannya buat kita. Amin. Maka saudara, ketika kita menghadapi kesengsaraan, kita itu tidak berjalan tanpa arah, saudara. Ketika ada penderitaan, ada pergumulan, kita kemudian bukan berjalan tanpa arah, tetapi karena kita dipimpin oleh tangan Allah yang setia. Yakinlah bahwa Tuhan itu memimpin kita. Mengikut Kristus memang bukan jaminan tidak ada badai, ya, bukan jaminan tidak ada persoalan. Ada hari-hari ketika kita berdoa terasa panjang, ada masa ketika jawaban tidak segera terlihat, ada musim ketika kita mungkin merasa lelah. Tetapi ada satu hal yang pasti, saudara, kita tidak pernah berjalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Amin. Itu sama seperti kapal yang ada di tengah-tengah lautan, saudara. Kapal ketika ada di tengah lautan itu banyak hal. Ada badai, ada angin yang menghantam, ada goncangan, ada ombak yang menderu, menggoncangkan kapal ini. Kapal ini bisa bergeser, kapal ini mungkin bisa bergoncang hebat, bahkan mungkin bisa hampir tenggelam, kehilangan keseimbangan. Tapi saudara, ketika kapal ini masih terikat dengan jangkar yang kuat, maka kapal ini tidak akan hanyut. Demikian juga hidup kita, saudara. Mungkin kita kadang merasa lelah karena pergumulan. Mungkin kita menangis karena tekanan kehidupan. Mungkin kita merasa capek, ya selama ini kita mengalami banyak hal, sakit, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam ekonomi. Namun saudara, sau pengharapan kita itu dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Ke belakang tabir di mana Kristus ada. Selama sau hidup kita itu tertambat kepada Kristus, kita tidak akan binasa. Amin. Itu bukan karena kita kuat, saudara, tetapi karena Tuhan setia memegang hidup kita. Dan di tengah proses yang Tuhan izinkan itu, saudara, Tuhan tidak hanya membawa kita untuk hanya bertahan, tetapi Tuhan sedang membentuk karakter kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ini alasannya kenapa kita harus bermegah, saudara. Saat hidup kita mungkin terasa berat, ingat, saudara, Tuhan masih bekerja. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Pemain musik bisa maju ke depan. Singer songwriter minta bantu, kita siapkan pujian yang terakhir untuk kita naikkan kembali. Saudara, ketika doa kita mungkin belum dijawab Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Saat langkah kita mungkin terasa kok lambat, percayalah bahwa Tuhan siap untuk menyelamatkan dan memelihara hidup kita. Saudara, Tuhan itu tidak pernah bekerja setengah jalan. Dia bukan hanya memanggil kita kemudian melepaskan kita begitu aja. Dia bukan hanya menyelamatkan kita kemudian kita dilupakan begitu, tidak, saudara. Dia yang sudah memulai keselamatan, Dia juga yang akan menyelesaikan pekerjaannya sampai akhirnya kita berdiri
di dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini kita pegang teguh. Jangan sampai kita dikecewakan karena harapan-harapan kita yang salah. Mungkin kita punya motivasi yang keliru ketika ikut Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan kembali. Roma pasal 5 memberikan satu jawaban. Di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah penderitaan, kita tetap bisa bermegah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian yang terakhir. Ampuni kami kalau kami menghadapi persoalan-persoalan dengan mengeluh, karena ketidaktahuan kami akan rencana-Mu dalam persoalan-persoalan tersebut. Dan melalui firman-Mu kami tahu Tuhan, bahwa rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidup kami. Kau memanggil kami untuk makin serupa dengan Tuhan Yesus. Proses hidup ini Tuhan, yang sering kami lewati dengan mengeluh. Ampuni Tuhan.
kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami menghadapi kehidupan yang akan datang dengan persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan. Kami tidak kehilangan pengharapan dan kami tetap bersukacita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan rencana-Mu itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang Tuhan telah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman. Kau akan mengaruniakan hikmat untuk menggembalakan umat-Mu ini. Karena Engkau Allah Gembala Agung kami. Kalau Engkau memanggil kami hamba-Mu ini, Engkau akan memperlengkapi dengan karunia yang Tuhan butuhkan untuk mengembalakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Saudara. Ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan untuk jadwal ibadah kita sepekan ini. Saya persilakan untuk yang menyampaikan pengumuman. Shalom. Selamat hari Minggu. Warta jemaat hari ini Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Jemaat yang hadir pada hari ini adalah jumlah anak-anak ada 9, lalu remaja ada 7, dan jumlah bapak ibu, bapak ada 12 dan kaum ibu ada 22, total 33, dan jumlah peserta yang hadir hari ini, jemaat yang hadir hari ini 50 jemaat. Lalu saya juga ingin menyampaikan jadwal ibadah kegiatan kita dalam waktu sepekan. Untuk ibadah puasa di hari Rabu karena ada kegiatan acara remaja di Semarang, di GBTKAO Semarang, jadi untuk ibadah doa puasa di hari Rabu nanti diliburkan. Lalu untuk ibadah hari Kamis, Komsel Permata juga dialihkan di hari Jumat. Jadi nanti yang bertepatan dialihkan di hari Jumat nanti di tempat kami di Kota Baru. Saya juga mengundang jemaat yang bisa hadir, mohon nanti bisa datang ya. Lalu di hari Jumatnya tanggal 26 Juni 2026 untuk ibadah sekolah minggu jam 4 sore, mari bawa anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu untuk datang kepada Tuhan. Sedari dini mungkin kita mau bawa mereka biar mereka boleh mengenal Tuhan dan boleh mencintai Tuhan. Dan untuk hari Sabtu ibadah remaja jam 6 sore di tempat ini, ibadah remaja yang akan dihadiri oleh remaja-remaja kita di tempat ini biar mereka boleh semakin menyala-nyala, semakin mengasihi Tuhan dan semakin mencintai Tuhan dalam hidup mereka dalam sebuah komunitas yang benar. Dan kita juga mau dukung anak-anak kita boleh datang dalam ibadah ini. Dan juga hari Sabtu nanti untuk persiapan ibadah hari Minggu, dan yang bertugas di hari Minggu nanti untuk WL-nya Minggu tanggal 28 Juni Bapak Angga, dan singernya Ibu Esther, Ibu Helen, dan juga Saudari Erin. Dan untuk yang bertugas sebagai multimedia nanti Sandro dan Oskaria, dan kolektannya Ibu Darsih. Dan saya juga mewakili jemaat GBT Pracimantoro ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Budi yang pada hari Senin kemarin sudah melewati proses wisuda Magister Teologi, jadi sudah bergelar S2 Teologi. Kepada Bapak Budi saya secara pribadi dan juga mewakili jemaat mengucapkan selamat atas wisuda beliau. Kita memberikan tepuk tangan dulu ya. Usaha yang cukup luar biasa, penuh dengan kerja keras dan usaha yang luar biasa oleh karena anugerah Tuhan. Gitu ya Pak. Jadi saya percaya semakin hari pelayanan di tempat ini biarlah semakin diberkati oleh Tuhan, dan pelayanan Bapak Budi juga semakin menjadi berkat buat kami semua dan setiap kita yang hadir di tempat ini. Dan saya juga mengundang untuk ibadah hari Minggu depan, mari kita bawa kenalan kita, saudara, teman, bahkan
menyerahkan anggota keluarga kita untuk kita bersama-sama, untuk kita datang ke tempat ini melayani Tuhan, dan kita mau bertumbuh bersama-sama dalam ibadah dan setiap apapun kegiatan yang boleh kita jadwalkan di hari ini. Demikian warta gereja kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya saya agak malu kalau disebutin gitu saudara ya. Prosesnya memang saya mau hampir menyerah saudara ya. Saya bilang sama istri, "Nek, apa keluar saja." Ya karena mesti ngerjain tesis dan lain sebagainya. Yang enggak mudah buat saya karena waktu banyak tersita di situ saudara ya. Tesis saya itu tentang estafet kepemimpinan, karena saya melihat dari Opa ya, dari Pak John ke saya itu jadi judul tesis saya. Ya, banyak hal yang saya ambil dari pengalaman-pengalaman dan diterima saudara di STT, diterima tesis saya diterima, lolos uji, dan ya hari Senin saya di wisuda. Puji Tuhan, semua berkat doa Bapak Ibu semua dan berkati ya. Baik, kita akan akhiri pada pagi hari ini. Saya juga mohon maaf untuk hari Rebu, jadwal ibadah doa puasa memang tidak bisa kita kerjakan di tempat ini karena saya dan istri mendampingi anak-anak muda remaja ada kegiatan di Semarang ya, GPTKO, ada Jambore Youth ya. Jadi saya harus mendampingi dan maaf saya harus liburkan. Itu saja kita akhiri untuk ibadah pagi hari ini. Saya mohon kita bangkit berdiri, kita sekali lagi berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami hari ini. Kami sudah beribadah kepadamu dengan sepenuh hati. Biarlah pujian, pengagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau menerima setiap persembahan pujian kami dengan senang hati. Kami juga sudah memberikan korban syukur kepadamu. Biarlah korban syukur kami menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja ini. Kami juga sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu gemeterkan di hati kami. Biar kekuatan firman ini menjadi pegangan untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan. Meyakini bahwa setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk kami menjadi karakter-karakter yang teruji. Hingga akhirnya kami tetap punya pengharapan bahwa Tuhan senantiasa menuntun, menggendong, Tuhan senantiasa melindungi, menyertai dan memegang kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman. Berkati semua umat-Mu yang hari ini sudah datang beribadah kepadamu. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang ada beban, persoalan, pergumulan apapun yang Tuhan izinkan hari-hari terjadi, biar pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah luntur. Engkau tetap Allah yang mengerjakan yang baik dalam kehidupan kami, yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan, yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan yang terbaik, yang usaha lanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapak, kami juga berdoa yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan. Berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto juga dalam pemulihan, Bu Gini, Bu Markamah, Bu Carek, Bu Pardi, Bu Darmo, Bu Ibu Paidi. Berdoa juga untuk Pak Dianto, Pak Oskaria, Lia, dan siapapun yang tidak hamba-Mu sebutkan. Tuhan pulihkan dengan sempurna. Mereka yang tidak bisa hadir pagi hari juga menolong mereka, keberadaan mereka. Apapun pergumulan Tuhan, Engkau membuka jalan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sudah menentukan para pemimpin bangsa ini menjadi wakil-wakil Tuhan. Engkau juga perlengkapi mereka dengan roh takut Tuhan. Apapun yang menjadi keputusannya Tuhan, Engkau yang tolong. Boleh menjadi satu keputusan yang asalnya daripada Tuhan. Jauhkan dari teror, perpecahan, kerusuhan, dari niat saat orang tidak bertanggung jawab, dari orang-orang yang mementingkan kepentingan golongannya sendiri. Kami berdoa Tuhan campur tangan atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa ini. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Berdoa untuk kota kami Wonogiri,
Berjalan untuk Pracimantoro Iromoko di mana kami tinggal dan sekitarnya. Biarlah kelawatan-Mu boleh terjadi atas kota kami. Kerinduan kami Tuhan mencurahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Setiap lutut boleh mengaku bahwa, setiap lidah mengaku bahwa itu Yesus Tuhan. Setiap lutut bertelut bahwa Engkaulah Raja. Kami memberkati gereja di mana kami boleh berimpun bersama, Gereja Bethel Tabernakel yang dari Sawan Pracimantoro. Kami memberkati gereja ini supaya gereja ini boleh bertumbuh secara kualitas, bertumbuh secara kuantitas, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Kami berdoa supaya lawatan-Mu terjadi di kota kami Pracimantoro dan sekitarnya. Setiap jemaat-Mu dimanapun berada, di Sawahan, di Suang Putri, di Sendang, di Belik, di Sambiroto, di Mudal, dimanapun umat-Mu Tuhan berada, Tuhan Engkau yang melindungi dan menjaga senantiasa. Jadikan kami sebagai saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan, sehingga kami boleh menjadi alat untuk mempermuliakan nama Tuhan dan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapa, setelah kami beribadah kepadamu dengan sepenuh hati, kami percayakan pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami semua, memberkati kesehatan kami. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami diberkati masa depan yang baik. Engkau memberkati Tuhan apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Engkau yang membawa kami naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Usaha kami diberkati sehingga kami boleh menjadi berkat buat sesama kami dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari kita angkat tangan, arahkan pandang ke surga, terimalah berkat terbaik. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita semua hari ini sampai selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, siap kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.